Bang Denny Sumargo, luar biasa nyali Anda sesuai dengan perkataan. Jadi seorang laki-laki ya secara kesatria bertanggung jawab terhadap komentarnya. Agus itu tidak bersalah karena yang mengumpulkan uang itu dari masyarakat itu adalah temannya Agus, bukan Nopi. Tapi ketika uangnya terkumpul 1.500.000.000 kemudian diminta oleh Nopi dan dikembalikan ke Nopi padahal bukan dari Nopi uangnya itu baru kesalahannya Nopi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat berita hari ini ya, Bang Denny Sumargo luar biasa nyali Anda sesuai dengan perkataan. Jadi seorang laki-laki ya yang secara kesatria bertanggung jawab terhadap komentarnya. Ya, itu ciri lelaki sejati ya, lelaki kesatria itu dia bertanggung jawab terhadap ucapan dan tindakannya. Ini kita bisa lihat dari apa yang dikomentari oleh Bang Denny Sumargo, dan apa yang dia lakukan menunjukkan tanggung jawab terhadap komentarnya. Luar biasa. Nah, jadi memang ya kita ini seorang laki-laki dituntut memiliki jiwa layaknya seorang laki-laki, ya, harus berani bertanggung jawab terhadap ucapan dan tindakan. Dan ya, kalau kita laki-laki ya, harus bisa mengetahui dan mengimbangi antara nyali dan ucapan. Kalau ya nyali kita tidak sesuai dengan ucapan, maka rendahkanlah suara ya, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang tidak terlalu keras. Kenapa? Karena ucapan yang keras tidak diimbangi dengan nyali yang cukup tinggi ya. Jadi sesuaikanlah ucapan dengan nyali. Kalau nyali tidak sesuai dengan ucapan, maka yang ada akan malu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya jaga ucapan, jaga tindakan ya. Boleh mengutarakan ucapan yang keras kalau nyalinya memang sesuai dengan ucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kamarudin, seperti apa nih Abang sebagai praktisi hukum melihat kisruh yang sedang terjadi antara Novi Pratiwi dan Agus yang berawal dari donasi untuk pengobatan mata? Abang melihatnya seperti apa nih? Saya melihat ya, Agus itu tidak bersalah karena yang mengumpulkan uang itu dari masyarakat itu adalah temannya Agus, bukan Nopi. Tapi ketika uangnya terkumpul 1.500.000.000 kemudian diminta oleh Nopi dan dikembalikan ke Nopi padahal bukan dari Nopi uangnya itu baru kesalahannya Nopi. Jadi Nopi lah yang bersalah menurut saya. Kemudian Nopi juga mengumpulkan dana untuk Agus, tapi uangnya juga dimasukin ke yayasannya. Itu juga keliru menurut saya.
Jadi Nopi itu harus diperiksa biar lebih transparan pemakaian uangnya. Apa dasar dia meminta uang dari Agus ya? Karena Agus itu pemahaman saya dia sudah cacat mata ya. Tadinya punya mata, sekarang tidak punya mata lagi. Kemudian bahwa Agus misalnya mempergunakan uang itu untuk kesehatan matanya melalui BPJS dan sebagainya, termasuk nanti donor mata apabila ada yang mau donor ya, itu haknya dia. Jadi masyarakat juga harus diberitahu kalau menyumbang itu harus ikhlas. Jangan menyumbang tapi banyak cincong gitu loh. Jadi kalau masyarakat itu menyumbang, ya udah sumbang aja. Tidak ada ceritanya masyarakat itu menyumbang tapi meminta kembali. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi untuk itu Agus tidak bersalah dan bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku itu 351, 352 kepada yang membuat matanya buta, dan kemudian kepada Nopri ya, siapa? Nopi ya, Pratiwi. dia bisa melaporkan itu undang-undang ITE, undang-undang ITE pasal 27, pasal 29 junto pasal 45 kepada Nopi. Oh, Agus meminta pertanggungjawaban ya. Karena menurut saya itu donor mata itu tidak mudah. Contohnya saya aja nih tahun ini udah 5 kali operasi mata. Nah, ini minggu ini mau ke 6 kali. Bagaimana orang baru kasih duitnya 1,5 miliar langsung dapat mata? Itu tidak ada itu ceritanya. Emang ada di supermarket apa dijual mata itu gitu loh. Itu kan harus persiapan dulu, harus siapa yang mau nyumbang, mau nggak ikhlas nggak gitu loh. Jadi tidak seperti beli permen atau beli apa di toko-toko itu langsung ada gitu loh. Bahkan ada orang sampai luar negeri atau ada kecelakaan misalnya matanya disumbang gitu, itu lain ceritanya. Jadi kalau tindakan Nopi ini meminta uang yang bukan dicarinya kepada Agus dan ditaruh di kekuasaannya atau daerah kekuasaannya, itu jelas-jelas salah menurut hukum ya. Jadi menurut saya itu Nopi itu harus diperiksa dan keuangannya harus diaudit ya. Bang, kalau ya ancaman hukumnya kira-kira berapa tuh? Yang tadi kan abang sempat mengatakan pasal yang di pasal 27, pasal 29, pasal 45, ancamannya di atas 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Karena dia meminta uang itu. Tapi berhak nggak bang? Kan ketika misalnya ini kan open donasi, artinya sudah diberikan kepada Agus dan dikembalikan lagi ke Agus ke yayasan itu. Agus berhak nggak untuk meminta lagi? Karena ini kan Iya berhak. Berhak ya. Berhak karena itu miliknya Agus. Apa urusannya dengan yayasan itu? Apa urusannya? Gak ada urusan sama yayasan itu. Tentang alasannya Agus sendiri untuk misalnya apa yang meminjamkan ke saudaranya untuk dipakai itu gimana bang? Tanggapan abang sendiri bang? Makanya saya bilang itu adalah haknya Agus. Mau diapain ke uang itu, mau dibelikan mata, mau BPJS, mau ke rumah sakit, itu haknya dia. Tidak ada ceritanya lagi hak masyarakat. Masyarakat itu sudah mendonasi, sudah ikhlas gitu loh. Ya, jadi namanya donasi ya seperti itu. Bang, tapi kan si Nopi kan maksud awalnya baik untuk ingin membantu. Tidak ada maksud awalnya baik. Oh. Kan dia kumpulkan enggak? Bukan dia mengumpulkan itu. Agus punya teman. Kenapa dia kumpulin itu uang buat dia, buat yayasannya? Ya kan? Jadi dikumpulkan temannya Agus 1,5 miliar. Dikumpulkan Nopi ada lagi 100-200 itu. Itu juga nggak transparan. Maka harus di audit itu yayasannya supaya jelas. Supaya Nopi juga namanya bagus, supaya Agus juga bagus ya. Dirimu atas kasus Agus ini seperti apa? Saya nggak ikut campur, tanya aja sama yang pihak bersangkutan. Tujuan saya cuma itu aja datang. Ya. Apa?
Nanti Pi Pak, nanti Pi urusan. Ya? Nanti bisa dibilang damai nih Pak. Kecewa nggak sih bang? Saya tidak udah cukup. Kecewa nggak sih bang? Apa? Datang ke sini ternyata nggak jadi dihajar gitu. Nah, yang penting saya pegang omongan saya. Kata-kata saya tepatin kan. Itu aja sih. Thank you Bang Denso. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Denso.